Oke, ketemu lagi dengan Reuni Safa, penulis komedi. Kali ini kita akan lanjut untuk materi kelas menulis komedi. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana menentukan nafas cerita. Nafas cerita bisa dipahami sebagai sebuah penempatan cerita dalam sebuah medium. Misalnya dalam buku, dalam film, kemudian dalam sinetron dan sebagainya, dan kita melihat bagaimana cerita itu dibangun dalam media tersebut. Untuk mudahnya langsung kita ke lanjut berikutnya. Nah, nafas cerita dapat dibagi menjadi dua, yaitu nafas pendek dan nafas panjang. Dari judulnya kita bisa tahu bagaimana nafas pendek dan nafas panjang. Ibaratnya sebuah lomba lari, apakah kita sprint nafas pendek ataukah kita nafas panjang, yakni maraton. Nah, cerita juga sama seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, nafas pendek dalam sebuah cerita, misalnya ini adalah awal halaman. Ini adalah awal halaman, dan ini ada akhir halaman dalam buku, atau misalnya kalau dalam film awal cerita sampai cerita. Dalam nafas pendek itu biasanya ada satu cerita, dua cerita, tiga cerita, dan sebagainya. Jadi dalam satu buku ada sejumlah cerita. Masing-masing cerita ini terpisah satu sama lain. Nah, meskipun dia terpisah, tetap menampilkan benang merah atau tokoh utamanya seperti apa. Itu nafas pendek. Kemudian yang berikutnya adalah nafas panjang. Jadi dari awal dimulai cerita, dari awal cerita di sini sampai akhir. Ini ceritanya jalan terus sampai di ending cerita. Dimana dia memulai perkenalan tokoh misalnya, kemudian apakah dia happy ending atau sad ending. Nafas panjang. Oke, kita coba melihat implementasi nafas pendek dalam buku Lupus Tangkaplah Daku Kojita. Dan meskipun kita bisa melihat buku-buku Lupus yang lain, tetapi Lupus menggunakan nafas pendek. Begitu juga dengan karya Hilman Hariwijaya yang lain, Lupus Kecil, Lupus ABG, dan sebagainya. Nah, di halaman 1 misalnya sampai halaman katakanlah 150 itu terjadi dari beberapa cerita. Misalnya cerita pertama dia mengenai perkenalan Lupus. Kemudian dia melihat di cerita kedua dia melihat cewek di halte bis gitu ya. Di cerita ketiga dia mendapat tugas penulisan wartawan, reportase gitu ya. Di bab keempat dia mungkin berusaha untuk bolos sekolah. Gitu ya. Di cerita berikutnya Lupus sama Busur sama Boim nongkrong di suatu tempat misalnya, nongkrong dan seterusnya. Cerita berikutnya. Jadi dari satu cerita ke cerita lain terpisah. Begitu juga dengan Bajai Bajuri, sitkom yang menurut saya salah satu yang terbaik di negeri ini. Jadi dari episode pertama, episode kedua, dan seterusnya itu ceritanya terpisah-pisah. Misalnya di episode awal, misalnya Bajai Bajuri ikut 17-an lomba. Kemudian di cerita lain tiba-tiba Bajuri lagi lewat di depan syuting film, sehingga dia berperan dalam film tersebut. Komedinya diciptakan di situ. Mungkin di episode berikutnya emak dapat orderan bikin kue, atau di episode berikutnya mungkin
buka puasa. Kemudian ada yang sebelumnya Pak RW dapat bantuan. Kemudian sebelumnya misalnya si Ucup dia dapat misalnya dapat kecelakaan dan bagaimana reaksi keluarga Bajuri bereaksi. Nah, ini adalah cerita-cerita yang terpisah. Episode 1, episode 2, episode 3 dan seterusnya. Nah, kita bisa melihat cerita ini. Kemudian kita nggak lihat selama beberapa minggu, kita bisa lihat ini langsung, itu tidak masalah karena ceritanya terpisah. Berbeda dengan kalau kita melihat yang nafas panjang. Nah, ilustrasi nafas panjang saya contohkan film Hangotnya Raditya Dika. Ini dari awal cerita ada 9 orang, Raditya dan teman-temannya mendapat kontrak, kemudian di sini dia tiba di suatu pulau, kemudian memulai mati satu persatu. Kemudian ini ada mati satu-satu, konflik dibangun, konflik antar tokoh dan sebagainya, sampai apakah Raditya Dika berhasil dari pulau tersebut. Konfliknya diciptakan dalam nafas panjang. Jadi kalau kita tiba-tiba melihat adegan di sini, ada orang katakanlah ketika Raditya Dika konflik dengan Soleh Solihun, kita akan bingung kenapa mereka berdua ada di sini tanpa melihat karakter atau bagaimana konflik ini diciptakan dari awal ketika mereka bertemu. Contoh yang lain, Sweet 20, Sweet 20. Jadi ini diadaptasi dari film Korea. Jadi ceritanya ada nenek-nenek di sini, dan nenek-nenek tiba-tiba dia berubah menjadi umur 20 tahun. Dia mulai konflik dengan lingkungan barunya, dia beradaptasi dengan tubuhnya yang baru, yang lebih muda. Kemudian dia membangun konflik dengan industri film, industri musik. Ketika dia mulai membangun karirnya sebagai penyanyi bersama cucunya, ketika dia mulai bermasalah dengan manajernya atau dengan sesama orang tua, ketika dia masih berumur 10 belum mengalami perubahan, dan kemudian dibangun konfliknya, apakah endingnya apakah dia tetap bertahan menjadi nenek-nenek umur 70 ataukah dia masih berumur 20 tahun. Nah, nafas pendek atau nafas panjang versus ke nafas pendek. Kita mengenal ini sebagai sebuah buku. Ini buku. Dan ini film. Jadi dari buku diadaptasi menjadi film. Dari beberapa cerita pendek atau mungkin POV orang pertama, kemudian menjadi sebuah cerita yang panjang. Contoh yang lain adalah catatan dodol calon dokter oleh Dr. Rifa. Dalam buku ini ciptakan pengalaman koas dari calon dokter. Jadi dia pengalaman di satu lab di klinik mata, kemudian dia pengalaman ketemu pasien yang nyebelin, ketemu dengan dokter senior, pengalaman dengan teman koas yang nyebelin dan sebagainya. Dalam film yang diperankan oleh Adipati Dolken, cerita dibangun utuh. Sekumpulan dokter koas ditempatkan dalam rumah sakit, kemudian mereka mulai beradaptasi dengan kondisi rumah sakit yang mereka hadapi pertama kali dalam proses adaptasi dengan pasien, adaptasi dengan dokter. Ternyata di dalamnya ada calon dokter yang lebih percaya mistis misalnya, dan di akhir ada satu kejadian kecelakaan dan itu mempertaruhkan reputasi mereka sebagai calon dokter. Penulisnya sama, Dr. Rifa. Dalam novel ceritanya nafas pendek. Dalam buku
dalam novel nafas pendek, kemudian dari menjadi film jadi nafas panjang. Oke, berikutnya adalah dari nafas panjang ke nafas pendek. Ini adalah film dari Eros Prakasa, Cek Toko Sebelah, salah satu film komedi terbaik di Indonesia. Sebuah film konflik, ada 3 orang tua yang mewariskan usaha ke anaknya, anak sulung yang ingin tokonya diwariskan, dan anak bungsu yang tidak mau mewariskan karena dia punya pilihan karir sendiri. Dan kemudian ini dibangun konfliknya antara ketiga tersebut dengan pacarnya, dengan istrinya, ini dengan pegawai tokonya dan sebagainya, sehingga bagaimana resolusinya. Kemudian dari film menjadi The Series, ditayangkan di sebuah platform digital. Bagaimana kemudian ada season 1, ada season 2, season 1 terdiri dari beberapa episode. Dari episode ini menceritakan kejadian-kejadian yang ada di dalam toko kelontong. Meskipun satu episode ke episode lainnya nyambung, tapi penonton masih bisa menikmatinya secara nafas pendek. Menikmati film tersebut dengan format yang berbeda daripada format film. Oke. Nafas pendek atau nafas panjang. Ini adalah salah satu buku karya saya, Pendawa, Pendamping Idaman Wanita, dan ini adalah sejumlah pembaca yang sudah membaca buku karya saya. Bisa dilihat di www.riopenuliskomedi.com. Dan reviewnya ada, sinopsisnya ada, testimoni dari pembaca dan sebagainya. Nah, apakah di buku ini nafas pendek atau nafas panjang? Kita lihat aja. Nah, dalam buku, bapaknya buku, saya membagi dalam awal, di akhir. Saya membagi dalam beberapa cerita. Misalnya ini adalah perkenalan tokoh. Jadi di awal buku saya menceritakan ada 5 orang mahasiswa, calon mahasiswa. Mereka punya latar belakang sendiri-sendiri. Kemudian mereka ketemu di kampus dalam pendaftaran ulang mahasiswa. Kemudian mereka mengikuti ospek, mengikuti kegiatan UKM Expo, terus mengikuti kuliah. Kemudian mereka juga liburan. Kemudian mereka ospek sebagai kakak kelas dan seterusnya. Nah, ini adalah cerita yang terpisah-pisah. Walaupun dia punya tema 5 orang, Rio, Anton, Edo, Dedi, sama Lilik, tetapi dalam cerita ini masing-masing berdiri sendiri. Berikutnya, ketika saya membuat Pendawa The Movie, ini adalah skenario yang saya bangun dari Amazon Story Builder. Walaupun sekarang udah nggak ada, tetapi dalam cerita ini dari awal cerita diceritakan bagaimana kelima orang ini ketemu. Bahwa mereka kemudian ingin menjadi pendawa, pendamping idaman wanita ketika wisuda. Nah, kemudian konfliknya mulai dibangun bagaimana mereka PDKT sama cewek, kemudian bagaimana mereka jadian, bagaimana mereka kemudian konflik dengan ceweknya, konflik dengan dosennya, konflik dengan antar mereka dalam geng sendiri. Kemudian dibenturkan pada tugas kuliah, kemudian unit kegiatan mahasiswa yang mereka ikuti dan sebagainya. Sampai di ending saya cerita, apakah mereka bisa mempunyai pendamping wanita saat wisuda. Jadi bangunannya berbeda dalam satu cerita yang sama. Oke. Nah,
nafas pendek versus nafas panjang. Nah, ini yang diperhatikan adalah tidak ada pilihan yang lebih bagus atau lebih tepat dalam membangun sebuah cerita nafas pendek atau nafas panjang, tetapi bagaimana kebutuhan cerita itu sendiri. Kalau saya menulis sebuah buku, mungkin nafas pendek lebih tepat. Kalau saya menulis film, panjang. Termasuk ketika saya menulis seri di sini, seri untuk TV, seri untuk web, YouTube dan sebagainya. Kemudian medianya, atau kita bisa menentukan budget misalnya, budget atau misalnya kalau kita bicara mengenai produksi dan sebagainya. Saya menggunakan format pendek untuk menulis buku pendawa, tapi saya menuliskan format nafas panjang untuk skenario film pendawa. Jadi bukan persoalan mana yang lebih bagus, mana yang lebih enggak, itu adalah pilihan dari seorang penulis. Buku-buku Raditya Dika dari buku menjadi film, Ernest dari film menjadi series. Jadi tergantung pada kebutuhannya. Mungkin Ernest diminta pihak Digital Platform untuk bikin series, ya mungkin dia akan bikin cerita lebih pendek tiap episode dan seterusnya. Raditya Dika dari buku yang sukses diminta oleh produser bikin film, dia akan buat nafas panjang karena tidak mungkin film sepanjang katakanlah 1,5 jam terdiri dari 9 cerita yang terpisah-pisah seperti halnya dalam sebuah. Oke, mungkin itu penjelasan yang saya bisa sampaikan mengenai nafas sebuah cerita, khususnya cerita komedi. Pilihan-pilihan itu ada di kalian semua sebagai penulis komedi. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube saya, terus ikutin di website saya riopenuliskomedi.com, juga sama di YouTube, kemudian bisa ikuti di media sosial saya. Oke, saya Rudi Safa. Ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya.